Shalom anak-anak Miss, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss sehat dan bersukacita. Baiklah, pada hari ini tanggal Senin 28 Juli 2020, tema kita hidup rukun. Subtemanya hidup rukun dengan teman bermain. Ya, baiklah, bagi untuk anak-anak Miss, apa hidup rukun itu? Ya, kita sudah hampir 2 minggu kita belajar di tahun ajaran baru ini. Kita masih tetap tema kita pada pagi hari ini hidup rukun. Hidup rukun adalah saling menghormati dan saling menyayangi antara sesama manusia. Contohnya bagi anak-anak Miss ya, contohnya membantu orang tua kita menjaga adik. Yang kedua, kakak dan adik saling tolong menolong. Contohnya seperti mengerjakan PR. Baiklah, bagi anak-anak Miss ya, coba dibuka buku PBT-nya. Hidup rukun ya, hidup rukun dengan pembelajaran 6 kegiatan 1 halaman 35. Halaman 35 di situ dikatakan menulis syair lagu. Tandailah kalimat dalam syair lagu tersebut yang berisikan ajakan, ya, yang berisikan ajakan. Apa itu kata ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Contohnya dalam tema kita, subtema kita pada pagi hari ini, contohnya subtema hidup rukun dengan teman bermain. Contohnya kita harus mengajak teman bermain. Yang kedua, mengajak teman belajar. Dan selanjutnya kita mengajak teman kita berdoa bersama. Ya, bagi anak-anak Miss ya, untuk subtema kita yaitu hidup rukun. Hidup rukun dengan teman bermain. Kita harus, dalam saat kita bermain itu kita harus rukun. Ya, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh gaduh ya pada saat kita bermain. Baiklah, untuk membuat kalimat ajakan itu dapat menggunakan kata ayo, mari, dan yuk ya. Ayo, mari, dan yuk. Selanjutnya di buku PBT-mu halaman 36 di situ lagu ya. Kita harus mencari lagu ya. Kalau bisa anak-anak Miss lagunya langsung Miss yang bikin lagunya, biar bisa nanti dipindahkan ke buku PBT-nya, yaitu judul lagunya lagu wajib belajar ya. Sebelum itu ya, Miss akan menyanyikan dulu lagu wajib belajar ya. Ya, 1, 2, 3 ya. Mari kita laksana wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, harapan depan cemerlang. Baiklah anak-anak Miss, nanti bisa dinyanyikan di rumah dan bisa nanti dicari lagu wajib belajar itu dalam YouTube. Nanti Miss akan kirim lagu dari YouTube, bisa anak-anak Miss nanti menyanyikannya. Baiklah anak-anak Miss, nanti di situ yang dinyanyikan Miss lagu dari lagu wajib belajar itu nanti ditandai dengan kalimat yang berisikan ajakan. Selanjutnya bagian B, tulislah kalimat berisikan ajakan berdasarkan gambar berikut ini.
Tuliskan apa kalimat ajakan yang sesuai dengan gambarnya. Selanjutnya kegiatan 2. Di situ kita menghubungkan gambar yang kalimat yang sesuai dengan, yaitu sila kelima dan sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima pada saat bermain dengan teman? Yang di sini ada 5 contoh sila pengamalan sila keempat dan sila kelima. Misalkan bacakan dulu ya. Tidak memaksakan kehendak ketika bermain dengan teman. Kedua, apabila dalam bermain terjadi perselisihan, maka diselesaikan dengan bijaksana bermusyawarah dengan semangat kekeluargaan. 3, hasil musyawarah yang dapat dilaksanakan dengan penuh itikat baik dan juga tanggung jawab ketika bermain bersama teman. Setiap orang yang ikut bermain semuanya harus mendapat giliran bermain dengan cara yang adil. Tidak boleh ada beberapa orang yang mendominasi giliran bermain, sedangkan yang lain hanya menonton. Dalam bermain hendaknya senantiasa mengeluarkan ucapan serta sikap yang sopan dan santun. Baiklah, itulah contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima saat bermain dengan teman. Nanti contohnya itu Miss akan fotokan dan bisa nanti dipindahkan ke buku catatannya. Apa contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima saat bermain dengan teman. Nanti di situ buku PBT-nya halaman 37 kegiatan 2. Di situ hubungkan gambar yang dan kalimat yang sesuai dengan bacaan ini. Ini gambarnya, ini sesuai nih. Contohnya, Ida dan kawan-kawan bertugas piket. Piket yang dilakukan bersama akan cepat selesai. Di mana di situ nanti sesuai gambarnya. Baiklah anak-anak Miss, selanjutnya kita langsung halaman 38. Halaman 38 di situ bagian B. Lengkapilah pertanyaan berikut. Simbol atau gambar sila keempat Pancasila adalah apa? Apa simbol sila keempat itu? Ya. Yang ketiga, bunyi sila keempat Pancasila. Simbol atau gambar sila keempat Pancasila itu kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Simbol atau gambar sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya bagi anak-anak Miss kegiatan 3. Di situ kita disuruh urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Kita contoh untuk mengurutkan bilangan yang terkecil ini. Contoh mengurutkan bilangan yang terkecil. Yang pertama mengurutkan bilangan yang terbesar. Ini 184, 181, 185, 183, 182. Berarti di situ jawabnya yang terbesar. Mana yang terbesar? Berarti 185, 184, 183, 182 dan 181. Ini nomor bagian B-nya 234, 232, 231, 235, 233. Berarti yang terbesar di mana di situ? 235, 234, 233, 232, 231. Yang kedua mengurutkan bilangan terkecil. Di sini 235, 232, 238, 234, 236. Mana di situ yang terkecil? 232, 234, 235, 236 dan 238. Bagian B-nya 240, 233, 231, 234, 239. Mana yang terkecil? 231, 33,
237, 239, dan 240. Ya, baiklah anak-anak, Miss nanti kegiatan tiganya ini dikerjakan di sini di buku PBT-nya diurutkan. Baiklah, untuk materi pembelajaran kita hari ini ya. Nanti anak-anak Miss apa yang dijelaskan Miss, coba anak-anak Miss semangat belajarnya dan bisa mengerjakan temanya. Ya, temanya semangat apa yang dijelaskan Miss bisa bermanfaat bagi anak-anak Miss. Untuk latihannya halaman 36, 37, 38 dan ada evaluasi 2 halaman 39 sampai dengan halaman 40. Nanti anak-anak Miss dengan teliti mengerjakannya. Dan untuk besok, untuk hari ini kita harus melakukan pelajaran kita dengan bagus, dan kita untuk hari ini kita penilaian harian supaya anak-anak Miss bisa melakukannya dengan baik, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak-anak Miss, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss sehat dan bersukacita. Baiklah, pada hari ini ya, pada hari ini tanggal Senin 28 Juli 2020, tema kita hidup rukun. Subtemanya hidup rukun dengan teman bermain. Ya, baiklah, bagi untuk anak-anak Miss, apa hidup rukun itu? Ya, kita sudah hampir sudah hampir 2 minggu kita belajar di tahun ajaran baru ini. Kita masih tetap tema kita pada pagi hari ini hidup rukun. Hidup rukun adalah saling menghormati dan saling menyayangi antara sesama manusia. Contohnya bagi anak-anak Miss ya, contohnya membantu orang tua kita menjaga adik. Yang kedua, kakak dan adik saling tolong menolong. Contohnya seperti mengerjakan PR. Baiklah, bagi anak-anak Miss ya, coba dibuka buku PBT-nya. Hidup rukun ya, hidup rukun dengan pembelajaran 6 kegiatan 1 halaman 35. Halaman 35 di situ dikatakan menulis syair lagu. Tandailah kalimat dalam syair lagu tersebut yang berisikan ajakan ya, yang berisikan ajakan. Apa itu kata ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Contohnya dalam tema kita, subtema kita pada pagi hari ini, contohnya subtema hidup rukun dengan teman bermain. Contohnya kita harus mengajak teman bermain. Yang kedua, mengajak teman belajar. Dan selanjutnya kita mengajak teman kita berdoa bersama. Ya, bagi anak-anak Miss ya, untuk subtema kita yaitu hidup rukun. Hidup rukun dengan teman bermain. Kita harus dalam saat kita bermain itu kita harus rukun. Ya, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh gaduh ya pada saat kita bermain. Baiklah, untuk membuat kalimat ajakan itu dapat menggunakan kata ayo, mari, dan yuk ya. Ayo, mari, dan yuk. Selanjutnya di buku PBT-mu halaman 36 di situ lagu ya. Kita harus mencari lagu ya. Kalau bisa anak-anak Miss lagunya langsung Miss yang bikin lagunya, biar bisa nanti dipindahkan ke buku PBT-nya, yaitu judul lagunya lagu
wajib belajar. Ya, sebelum itu ya, Miss akan menyanyikan dulu lagu wajib belajar ya. Ya, 1, 2, 3 ya. Mari kita laksana wajib belajar. Putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang harapan depan cemerlang. Baiklah anak-anak Miss, nanti bisa dinyanyikan di rumah dan bisa nanti dicari lagu wajib belajar itu dalam YouTube. Nanti Miss akan kirim lagu dari YouTube, dari bisa anak-anak Miss nanti menyanyikannya. Baiklah anak-anak Miss, nanti di situ yang dinyanyikan Miss lagu dari lagu wajib belajar itu nanti ditandai dengan kalimat yang berisikan ajakan. Selanjutnya bagian B, tulislah kalimat berisikan ajakan berdasarkan gambar berikut ini. Tuliskan apa kalimat ajakan yang sesuai dengan gambarnya. Selanjutnya kegiatan 2. Di situ kita menghubungkan gambar yang kalimat yang sesuai dengan, yaitu sila kelima dan sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima pada saat bermain dengan teman? Yang di sini ada 5 contoh sila pengamalan sila keempat dan sila kelima. Miss akan bacakan dulu ya. Tidak memaksakan kehendak ketika bermain dengan teman. Kedua, apabila dalam bermain terjadi perselisihan, maka diselesaikan dengan bijaksana, bermusyawarah dengan semangat kekeluargaan. 3, hasil musyawarah yang dapat dilaksanakan dengan penuh itikat baik dan juga tanggung jawab ketika bermain bersama teman. Setiap orang yang ikut bermain semuanya harus mendapat giliran bermain dengan cara yang adil. Tidak boleh ada beberapa orang yang mendominasi giliran bermain, sedangkan yang lain hanya menonton. Dalam bermain hendaknya senantiasa mengeluarkan ucapan serta sikap yang sopan dan santun. Baiklah, itulah contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima saat bermain dengan teman. Nanti contohnya itu Miss akan fotokan dan bisa nanti dipindahkan ke buku catatannya. Apa contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima saat bermain dengan teman. Nanti di situ buku PBT-nya halaman 37 kegiatan 2. Di situ hubungkan gambar yang dan kalimat yang sesuai dengan bacaan ini. Ini gambarnya, ini sesuai nih. Contohnya, Ida dan kawan-kawan bertugas piket. Piket yang dilakukan bersama akan cepat selesai. Di mana di situ nanti sesuai gambarnya. Baiklah anak-anak Miss, selanjutnya kita langsung halaman 38. Halaman 38 di situ bagian B. Lengkapilah pertanyaan berikut. Simbol atau gambar sila keempat Pancasila adalah apa? Apa simbol sila keempat itu? Ya. Yang ketiga, bunyi sila keempat Pancasila. Simbol atau gambar sila keempat Pancasila itu kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Simbol atau gambar sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya bagi anak-anak Miss kegiatan 3. Di situ kita disuruh urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Kita contoh untuk mengurutkan bilangan yang terkecil ini. Contoh mengurutkan bilangan yang terkecil. Yang pertama mengurutkan bilangan yang terbesar. Ini 184, 181, 185, 183, 182. Berarti di situ jawabnya yang terbesar. Mana yang terbesar? Berarti 185, 184, 183, 182 dan 181. Ini nomor bagian B-nya 234, 232, 231, 235, 233. Berarti yang terbesar di mana di situ? 235, 234, 233, 232, 231. Yang kedua mengurutkan bilangan terkecil. Di sini 235, 232, 238, 234, 236. Mana di situ yang terkecil? 232, 234, 235, 236 dan 238. Bagian B-nya 240, 233, 231, 234, 239. Mana yang terkecil? 231, 33, 237, 239 dan 240. Ya, baiklah anak-anak Miss, nanti kegiatan 3-nya ini dikerjakan di sini di buku PPT-nya diurutkan. Baiklah, untuk materi pembelajaran kita hari ini ya. Nanti anak-anak Miss apa yang dijelaskan Miss, coba anak-anak Miss semangat belajarnya dan bisa mengerjakan temanya. Ya, temanya semangat apa yang dijelaskan Miss bisa bermanfaat bagi anak-anak Miss. Untuk latihannya halaman 36, 37, 38 dan ada evaluasi 2 halaman 39 sampai dengan halaman 40. Nanti anak-anak Miss dengan teliti mengerjakannya. Dan untuk besok, untuk hari ini kita harus melakukan pelajaran kita dengan bagus, dan kita untuk hari ini kita penilaian harian supaya anak-anak Miss bisa melakukannya dengan baik. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak-anak Miss, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss sehat dan bersukacita. Baiklah, pada hari ini ya, pada hari ini tanggal Senin 28 Juli 2020, tema kita hidup rukun. Subtemanya hidup rukun dengan teman bermain. Ya, baiklah, bagi untuk anak-anak Miss, apa hidup rukun itu? Ya, kita sudah hampir hampir 2 minggu kita belajar di tahun ajaran baru ini. Kita masih tetap tema kita pada pagi hari ini hidup rukun. Hidup rukun adalah saling menghormati dan saling menyayangi antara sesama manusia. Contohnya bagi anak-anak Miss ya, contohnya membantu orang tua kita menjaga adik. Yang kedua, kakak dan adik saling tolong menolong. Contohnya seperti mengerjakan PR. Baiklah, bagi anak-anak Miss ya, coba dibuka buku PBT-nya. Hidup rukun ya, hidup rukun dengan pembelajaran 6 kegiatan 1 halaman 35. Halaman 35 di situ dikatakan menulis syair lagu. Tandailah kalimat dalam syair lagu tersebut yang berisikan ajakan ya, yang berisikan ajakan.
ajakan. Apa itu kata ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Contohnya dalam tema kita, subtema kita pada pagi hari ini. Contohnya subtema hidup rukun dengan teman bermain. Contohnya kita harus mengajak teman bermain. Yang kedua mengajak teman belajar. Dan selanjutnya kita mengajak teman kita berdoa bersama. Ya, bagi anak-anak Miss ya, untuk subtema kita yaitu hidup rukun. Hidup rukun dengan teman bermain. Kita harus dalam saat kita bermain itu kita harus rukun. Ya, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh gaduh ya pada saat kita bermain. Baiklah, untuk membuat kalimat ajakan itu dapat menggunakan kata ayo, mari, dan yuk ya. Ayo, mari, dan yuk. Selanjutnya di buku PBTmu halaman 36 di situ lagu ya. Kita harus mencari lagu ya. Kalau bisa anak-anak Miss lagunya langsung Miss yang bikin lagunya biar bisa nanti dipindahkan ke buku PBT-nya, yaitu judul lagunya lagu wajib belajar ya. Sebelum itu ya, Miss akan menyanyikan dulu lagu wajib belajar ya. Ya, 1, 2, 3 ya. Mari kita laksana wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang harapan depan cemerlang. Baiklah anak-anak Miss, nanti bisa dinyanyikan di rumah dan bisa nanti dicari lagu wajib belajar itu dalam YouTube. Nanti Miss akan kirim lagu dari YouTube, dari bisa anak-anak Miss nanti menyanyikannya. Baiklah anak-anak Miss, nanti di situ yang dinyanyikan Miss lagu dari lagu wajib belajar itu nanti ditandai dengan kalimat yang berisikan ajakan. Selanjutnya bagian B, tulislah kalimat berisikan ajakan berdasarkan gambar berikut ini. Tuliskan apa kalimat ajakan yang sesuai dengan gambarnya. Selanjutnya kegiatan 2. Di situ kita menghubungkan gambar yang kalimat yang sesuai dengan, yaitu sila kelima dan sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima pada saat bermain dengan teman? Yang di sini ada 5 contoh sila pengamalan sila keempat dan sila kelima. Miss akan bacakan dulu ya. Tidak memaksakan kehendak ketika bermain dengan teman. Kedua, apabila dalam bermain terjadi perselisihan, maka diselesaikan dengan bijaksana, bermusyawarah dengan semangat kekeluargaan. 3, hasil musyawarah yang dapat dilaksanakan dengan penuh itikat baik dan juga tanggung jawab ketika bermain bersama teman. Setiap orang yang ikut bermain semuanya harus mendapat giliran bermain dengan cara yang adil. Tidak boleh ada beberapa orang yang mendominasi giliran bermain, sedangkan yang lain hanya menonton. Dalam bermain hendaknya senantiasa mengeluarkan ucapan serta sikap yang sopan dan santun. Baiklah, itulah
contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima saat bermain dengan teman. Nanti contohnya itu Miss akan fotokan dan bisa nanti dipindahkan ke buku catatannya. Apa contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima saat bermain dengan teman. Nanti di situ buku PBT-nya halaman 37 kegiatan 2. Di situ hubungkan gambar yang dan kalimat yang sesuai dengan bacaan ini. Ini gambarnya, ini sesuai nih. Contohnya, Ida dan kawan-kawan bertugas piket. Piket yang dilakukan bersama akan cepat selesai. Di mana di situ nanti sesuai gambarnya. Baiklah anak-anak Miss, selanjutnya kita langsung halaman 38. Halaman 38 di situ bagian B. Lengkapilah pertanyaan berikut. Simbol atau gambar sila keempat Pancasila adalah apa? Apa simbol sila keempat itu? Ya. Yang ketiga, bunyi sila keempat Pancasila. Simbol atau gambar sila keempat Pancasila itu kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol atau gambar sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya bagi anak-anak Miss kegiatan 3. Di situ kita disuruh urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Kita contoh untuk mengurutkan bilangan yang terkecil ini. Contoh mengurutkan bilangan yang terkecil. Yang pertama mengurutkan bilangan yang terbesar. Ini 184, 181, 185, 183, 182. Berarti di situ jawabnya yang terbesar. Mana yang terbesar? Berarti 185, 184, 183, 182 dan 181. Ini nomor bagian B-nya 234, 232, 231, 235, 233. Berarti yang terbesar di mana di situ? 235, 234, 233, 232, 231. Yang kedua mengurutkan bilangan terkecil. Di sini 235, 232, 238, 234, 236. Mana di situ yang terkecil? 232, 234, 235, 236 dan 238. Bagian B-nya 240, 233, 231, 234, 239. Mana yang terkecil? 231, 33, 237, 239 dan 240. Ya, baiklah anak-anak Miss, nanti kegiatan 3-nya ini dikerjakan di sini di buku PBT-nya diurutkan. Baiklah, untuk materi pembelajaran kita hari ini ya. Nanti anak-anak Miss apa yang dijelaskan Miss, coba anak-anak Miss semangat belajarnya dan bisa mengerjakan temanya. Ya, temanya semangat apa yang dijelaskan Miss bisa bermanfaat bagi anak-anak Miss. Untuk latihannya halaman 36, 37, 38 dan ada evaluasi 2 halaman 39 sampai dengan halaman 40. Nanti anak-anak Miss dengan teliti mengerjakannya. Dan untuk besok, untuk hari ini kita harus melakukan pelajaran kita dengan bagus. Dan kita untuk hari ini kita penilaian harian supaya anak-anak Miss bisa melakukannya dengan baik. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.